Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam semangat untuk kita semua. Di sesi keempat mata kuliah ekonomi transportasi, kita akan membahas mengenai pricing policies dan pembahasannya juga akan ditarik kepada diskriminasi dalam harga. Kita akan membahas dalam konteks secara umum, baru nanti dalam case-nya kita akan analisis di case masing-masing transportasi, baik itu matra udara, laut, maupun darat. Mahasiswa yang saya banggakan, pada sesi keempat ini kita akan membahas tentang diskriminasi harga sebagai bentuk dari kebijakan dalam penetapan harga. Dalam level ekonomi, eh, diharapkan dari tujuan pembelajaran ini menjelaskan dan mengevaluasi potensi biaya dan manfaat monopoli, baik itu bagi perusahaan dan konsumen, kemudian kondisi yang perlu terjadi atau menjadi syarat adanya diskriminasi pada harga, kemudian diagram yang digunakan untuk menjelaskan mengenai penetapan dan pemahaman mengenai diskriminasi harga. Sebagaimana kita ketahui dalam konteks teori, baik itu oleh Asif Igau maupun ahli klasik terkait penetapan harga, apa yang disebut diskriminasi. Price discrimination is defined as business charging different consumer different price for the same product. Jadi dalam bisnis, penerapan atau penetapan harga untuk konsumen yang berbeda akan ditetapkan harga yang berbeda meskipun produknya sama. Variasi harga tidak sepenuhnya mencerminkan biaya marginal untuk memasok produk. Jadi variasinya bukan meliputi biaya marginal, tetapi ada beberapa variasi yang dipengaruhi oleh penetapan harga tadi. Jadi misalnya jaraknya pendek, jauh, pelayanannya apakah cepat, lambat, itu juga nggak sepenuhnya atau nggak mutlak didasarkan itu, tetapi ada beberapa konsideran, pertimbangan dalam penetapannya. Nah, menurut Asih Pigou juga dijelaskan ada beberapa tipe dari diskriminasi harga. Di tingkat pertama, first different discrimination, kemudian second, degree discrimination, derajat ketiga atau third degree discrimination, dan model model of price discrimination. Jadi price diskriminasi tidak sama dengan diskriminasi pada produk, di mana diskriminasi pada produk itu melibatkan kualitas, karakter, atau pembeda di antara beberapa jenis klasifikasi dari produk. Jadi kalau produk kan ditetapkan berbeda sesuai dengan pelanggannya, segmentasinya, dan spesifikasi dari si pelanggan. Nah, dalam harga tidak dapat disamakan. Jadi tidak dapat disamakan dengan diskriminasi atau diferensiasi pada produk. Mahasiswa yang saya banggakan, ketika kita bicara mengenai diskriminasi pada transportasi, ini akan menjadi case yang berbeda bagaimana penerapannya, pola, jarak, kemudian fasilitas itu menjadi salah satu atau bagian dari diskriminasi itu sendiri. Nah, ketika kita bicara konteks tingkatan menurut Asih Pigou tadi tentang tipe dari diskriminasi, pertama, second atau one first degree gitu ya, derajat pertama dari tipe diskriminasi adalah membebankan harga berbeda untuk setiap unit. Coba diamati apakah terjadi pembedaan harga pada transportasi kapal atau pengangkutan laut, untuk mobil truk berbeban berat, untuk mobil yang kecil, bagaimana besar pembiayaan, untuk individu apakah ada pembeda atau tidak. Nah, ini memerlukan satu strategi atau satu
praktek yang perlu dipelajari atau dieksplor lebih dalam. Kemudian yang second degree, harga bervariasi. Misalnya ada diskon, di hari yang padat gitu ya, peak season, non peak season, sibuk atau tidak sibuk. Itu juga menjadi pembeda. Harga bervariasi berdasarkan waktu. Kemudian event atau momen yang ramai. Kemudian harga puncak, makanya ada beberapa yang meng-arrange waktu pembelian untuk tiket airline itu 1 tahun sebelumnya atau 2 tahun sebelumnya. Sehingga dengan pengaturan-pengaturan tadi, maka beberapa kategorisasi pembeli dapat menikmati atau memiliki value yang lebih baik pada kondisi yang dibutuhkan. Jadi preferensi dari pembeli juga diakomodir dalam model tipe diskriminasi yang kedua. Nah, kemudian pada third degree membebankan harga yang berbeda untuk kelompok konsumen yang tersegmentasi berdasarkan pendapatannya, berdasarkan usianya, berdasarkan jenis kelamin. Misalnya di pesawat juga ada kelas bisnis dan kelas ekonomi. Nah, ini bukan hanya pada penerbangan gitu ya, airline, tetapi pada fasilitas penggunaan jalan tol, kemudian, angkutan-angkutan pada level yang premium, juga memberlakukan, posisi pada third degree. Nah, untuk kategorisasi usia, pada lansia untuk kereta api juga mengalami atau, memberlakukan pembedaan penerapan harga. Jadi diskon ataupun pengenaannya jauh lebih rendah. Nah, ini adalah posisi dari diskriminasi level 3. Mahasiswa saya yang saya banggakan, pada beberapa hal mengenai bagaimana sih tujuan utama dari policies pricing? Ya pastinya inginnya mendapatkan beberapa poin atau beberapa, bagian gitu ya, extra revenue, higher revenue, dan ada, eee, improve cash flow. Jadi, dapat extra revenue dengan adanya, tambahan atau menjual jumlah lebih banyak, waktu lebih singkat, harga lebih murah. Nah, kemudian, eee, use up spare capacity. Jadi kalau semakin tinggi ekstra penerimaan akibat menjual, kuantitasnya lebih besar dengan harga lebih murah pada momen tertentu, maka diharapkan goal dari perusahaan akan tercapai. Nah, kalau kita bicara, bagaimana bisa dikategorisasikan sebagai tujuan utama pada price discrimination untuk improve cash flow. Nah, diskriminasi harga menjauhkan kita dari asumsi standar. Teori perusahaan menyatakan bahwa harga tunggal akan memaksimumkan, eee, keuntungan gitu atau revenue. Dalam jangka panjang itu akan jenuh pasarnya karena pembeda atau perlakuan kita terhadap pengenaan atau penanganan pasar itu tidak dapat di-generalis, karena memiliki pola atau, bentuk yang berbeda. Nah, pada, 4 level yang kan tadi kita sudah bicara atau, sudah dapat penjelasan mengenai bagaimana bentuk level 1, bagaimana 2, 3, dan yang keempat adalah Hardy model. Jadi model rintangan ini dikaitkan dengan ekonom Profesor Robert Frank, tentang memisahkan pembeli dengan kemauan membayar lebih rendah dari mereka yang senang membayar premium. Jadi secara psikologis, pembeli juga mempunyai karakter yang berbeda, menganggap bahwa harga yang lebih premium memiliki servis garansi yang lebih baik. Nah, mengambil keuntungan dari yang hanya mampu membayar lebih rendah, juga sebenarnya kita sudah bahas pada surplus ya konsumen maupun surplus produsen untuk delta atau perubahan kemampuan pada konsumen dalam membayar barang yang diinginkan. Nah, ketika kita, ingin mengobati atau memberikan perlakuan pada, penyesuaian atau balancing kemampuan membayar rendah dengan premium,
Maka contoh yang harus diterapkan atau dapat digunakan sebagai pertimbangan adalah, ada 2 gitu ya, 2 posisi. Yang pertama adalah diskon lebih besar untuk produk yang rusak atau barang NG, not good. Kemudian diskon yang mengharuskan pembeli mengumpulkan, mmm, label atau kwitansi pembelian berulang, seperti itu. Nah, HADI model itu hard di model, menggunakan konsep beberapa hal gitu ya, dapat yang dapat diterapkan rintangan ya, karena adanya yang berani membayar premium, ada yang berani membayar lebih murah, kayak gitu dengan 6 konsep. Cheaper price for nearly new product, kemudian diskon for those prepare to collect coupon. Jadi ketika ngumpulin kupon, maka diskon 10% setelah 10 kali pembelian, kayak gitu. Kemudian cheaper paperback published after the hardback release. Yang ini contoh-contohnya ya. Kemudian ada diskon tiket box, last minute purchase pembelian terakhir ada diskon, biasanya banyak pada, peak season. Kalau sekarang harga transportasi tidak dapat, kita monitor bagaimana kita prediksi karena harga bahan bakar minyak dunia meningkat gitu ya, yang, bisa tur atau pergi keluar agak dikontrol atau dikurangi. Nah, ketika kita, bicara mengenai konteks kondisi kondisi apa yang, melatari dari price for discrimination atau price for, condition for price discrimination, pertama adalah firm must have sufficient monopoly market power. Jadi, kenapa perusahaan harus memiliki, market power monopoli? Karena mereka, mmm, price maker gitu ya, harga ditetapkan oleh perusahaan monopoli. Nah, yang lain itu kan, kalau bukan monopoli mereka, taker, ngambil. Kemudian yang kedua, bagaimana kondisi yang dapat kita terapkan pada, price for discrimination, yaitu mengidentifikasi different market segmen. Nah, contohnya ketika kita bicara identifikasi different market segment, mengidentifikasikan segmentasi pasar, jadi konsumen dengan elastisitas harga yang berbeda. Kenapa kalau tidak disegmentasi kita tidak dapat melihat potensi untuk mendapatkan, eee, revenue dari perubahan elastis ya, kepekaan dari perubahan harga di beberapa barang, itu tidak dapat ditanggapi dengan cukup baik atau tidak dapat mengambil keuntungan dari perubahan harga. Nah, contoh, ketika, ada berbagai macam segmen gitu ya, segmen yang suka naik kereta, ekonomi, kemudian yang ke Jawa ya, Bima, Taksaka, Anggrek, Bromo, dan lain-lain dengan yang reguler. Nah, mana yang akan ditangkap harga berbeda, permintaan terhadap tiket atau angkutan tersebut berbeda. Nah, yang elastis itu akan, memberikan potensi atau prospek mendapatkan revenue cukup besar. Nah, yang nggak elastis, ya sepanjang perusahaan dapat membiayai dalam jangka panjang operasional variabelnya, ya dia akan jalan gitu ya. Tapi kalau tidak eee, shutdown point gitu. Nah, yang ketiga, kondisi yang harus ada pada, price discrimination adalah ability to separate different good. Jadi, informasi yang didapat pada berbagai, segmentasi atau di industri yang sama, di segmen yang berbeda itu perlu. Untuk apa? Untuk, memperkuat atau memperkaya kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh perusahaan, dalam menetapkan, prioritas gitu, yang mana yang akan aktif pada frekuensi, baik penerbangannya, frekuensi penyeberangannya, dan seterusnya. Nah, yang terakhir adalah ability to prevent resales atau arbitrage. Nah, tidak ada pasar sekunder di mana arbitrage dapat dilakukan pada harga menengah. Soalnya membatasi, penjualan,
usia gitu ya, membatasi masa pembelian, kayak gitu nggak bisa. Nah, ini yang harus harus menjadi, catatan atau ketentuan agar si diskriminasi harga bisa, kita lakukan. Seluruh mahasiswa yang, saya banggakan, ketika kita, membahas mengenai tadi sudah ada kondisinya, sudah ada, tipenya gitu ya, mmm, sudah ada bentuknya, bagaimana tujuannya, kemudian sudah tahu mengenai berbagai hal, pada model masing-masing level dari diskriminasi, maka, ini contoh di luar transportasi ya, bagaimana diskriminasi itu, terimplementasikan gitu ya, baik itu pada pasar, pada tiket pokoknya seluruh elemen, bukan hanya pada satu hal, tapi yang berkaitan dengan ekonomi itu bisa kita, eee, perlakukan kebijakan penetapan harga. Nah, kemudian dalam beberapa contoh nih ya, ini yang tadi ada contoh pada tiket tiket maskapai, kalau ini maskapai untuk pelanggan online. Jadi ini, contohnya mungkin agak lama, tapi masih masih dapat kita gunakan sebagai, mmm, informasi untuk menggali yang data terkini gitu ya, tentang recent examples of price discrimination. Jadi, bagaimana penetapan zona, kemudian, harga maskapai melalui online, offline, GoShow, kemudian, perubahan mengenai, instrumen atau ukuran dalam penetapan harga pada, berbagai tipe angkutan atau transportasi ya. Kemudian bagaimana, ya kasus-kasus yang mengenai kesepakatan harga yang banyak banyak sekali diamati oleh para, mmm, ya konsumen yang dilindungi oleh lembaga, perlindungan konsumen terkait kesepakatan harga di antara, pelaku-pelaku di industri. Nah, ketika kita, bicara diskriminasi, berarti ada zona atau area di mana ada yang, diberikan premium price, ada yang, regular price, ada yang economy price. Nah, pertimbangan tadi itu dengan tipe-tipe tadi itu bisa diberikan kepada produk, kan tadi catatannya ya, diskriminasi itu beda dengan diferensiasi produk. Diskriminasi itu pada harga, Eee, bukan hanya berkaitan pada kualitas atau pada kategori, tapi banyak yang, menjadi determinan gitu ya, pertimbangan dari penetapan harga atau kebijakan harga yang tadi disampaikan. Nah, ini contoh pada Sinema ya, kenaikan harga jadi bukan hanya pada tasi, tapi pada seluruh elemen. Kemudian nih untuk sinema pada Natal, Tahun Baru, kemudian peak season dan lain-lain itu harganya, berbeda. Jadi berbeda ya, dapat dilihat, delta atau perubahannya. Mungkin yang sudah punya Mytik atau, yang perjalanan mungkin Pegi-Pegi, Traveloka gitu ya, tiket.com dan seterusnya bisa melihat ya, diskriminasi yang dilakukan atau diberlakukan oleh beberapa perusahaan. Nah, kemudian ini Buffy berdasarkan jam, masih ingat ya, ini level berapa, kalau usia, kalau jenis kelamin, itu level ketiga dalam diskriminasi. Kalau yang jam, anak, orang tua, apakah bisa 2 dan 3, ini perlu kita, lihat lagi kedalamannya. Ini contoh-contoh yang bisa digunakan untuk, membuat model dari penetapan harga.
potongan harga Ladies Card, Blue Dry. Jadi bagaimana pengkategorisasian menurut jenis dan lain apakah dia masuk level 1 atau 2 gitu ya, dimulai Men's Cut and Blue Dry. Harganya, modelnya, siapa yang menangani, siapa pelakunya, itu menjadi pertimbangan. Baik, oke, ini contoh mengenai akomodasi. Jadi sport half term holiday, bedroom woody lounge. Jadi ada beberapa harga yang memang dibedakan gitu ya, nggak hanya berdasarkan supply and demand, tapi berdasarkan penetapan. Apakah dia mau membuat rintangan? Kalau berdasarkan HADI level price of discrimination kan rintangan yang dibangun karena adanya kemampuan membayar lebih gitu dari konsumen itu juga menjadi pertimbangan. Baik, kita akan lihat untuk diskriminasi dalam kurvanya. Nah, ketika kita lihat ya, di sini ada diskriminasi harga tingkat 3 melibatkan segmentasi konsumen ke dalam kelompok-kelompok. Jadi, pada elastic consumer response to small price change, perubahan harganya, price itu yang vertikal, oke, diamati ya. Yang elastis, dia agak tidur, dan yang inelastis. Yang elastis, consumer response to small price change. Jadi sedikit saja perubahan pada harga menyebabkan mereka merespon lebih cepat. Sementara inelastis berarti ability to pay, highly willingness. Jadi benar-benar punya kemampuan lebih membayar. Gitu ya. Nah, kemudian pada model berikutnya, kita lihat dulu. Oke, ini ya, kita sudah masuk ke slide dari kurvanya. Oke, kurva 21 ini masih level 3 ya. Hubungan antara harganya dengan output ya. Oke. Ini segmentasi kelompok, ini konsumen yang sensitif terhadap harga dengan kemampuan membayar lebih rendah dikarenakan biaya yang lebih rendah. Small price change. Kemudian yang ini, yang sebelah kanan, ini bicara mengenai keterkaitan yang kemampuan membayar lebih. Nah, pada waktu tidak sibuk atau off-peak, permintaan pasar rendah dan perusahaan akan memiliki kapasitas cadangan. Lihat ya, ini off-peak di sini. Oke, jadi ada cadangan karena yang kondisi peak-nya ada di ujung ya. Di sini marginal revenue of peak, kemudian ada average revenue of peak. Nah, pada waktu puncak, biaya marginal mungkin juga lebih tinggi karena batas kapasitasnya tercapai. Jadi ada puncak ya. Pada saat puncak dia akan bergeser kurvanya sehingga titik potong atau pergeseran kurva pada marginal revenue dan revenue pada peak itu naik ya, berubah pada titik tertinggi. Nah, ini tingkat hunian hotel dan transportasi mengikuti pola musim. Jadi kalau di yang summer gitu ya, kan kita lihat apakah musim panas, kemudian musim semi, mereka berubah atau tidak. Jadi kalau dingin di Desember turun gitu, turun. Tapi pada musim panas, musim gugur sudah mulai landai. Kayak gitu. Nah, puncaknya summer. Jadi pada saat summer kan semua pada jalan. Transportasi tinggi dan lain-lain. Nah, jadi pola transaksi juga berlaku sesuai dengan geografi, dengan kebutuhan masyarakat pada event atau kondisi yang ada. Kayak gitu. Nah, ini sampel pada Uber.
Jadi pasokan tersedia pada jam sibuk bagaimana tarifnya, masuk ke level mana, kemudian dilihat ya, lebih banyak pengemudi turun jalan untuk memperoleh pasokan. Maksudnya turun jalan itu, aktif mencari penumpang ya, jadi aktivitasnya ada. Bisnis mengambil keuntungan dari elastisitas harga rendah pada permintaan waktu yang sibuk. Kemudian mengkritik kebijakan ini terutama peristiwa, cuaca ekstrim gitu ya dan serangan teroris. Jadi ini menjadi pertimbangan. Baik, saya akan lanjutkan ketika kesejahteraan terhadap tujuan ya, apa itu eksploitasi konsumen lebih dari biaya marginal. Jadi dianggap ya kalau yang diskriminasi itu dapat mengeksploitasi. Kemudian yang kedua adalah ekstraksi surplus konsumen. Jadi dianggapnya mengambil keuntungan supernormal. Kemudian diskriminasi sebagai penetapan harga batas, pada akhirnya jika berhasil memperkuat kekuatan monopoli. Jadi, single corporate itu menjadi lebih eksis dengan adanya diskriminasi ini. Mereka bisa memainkan harga pasar, kayak gitu. Dan pada, slide yang terakhir mungkin, kita akan coba lihat ya. Oke, yang di sini. Argumen apa yang dapat mensupport, diskriminasi pada harga sebagai bagian dari kebijakan dalam penetapan harga? Jadi, argumentasi peningkatan, diskriminasi itu membawa manfaat. Apa? Di satu sisi akan yang mampu membayar mahal akan bisa mensupport yang membayar rendah. Kemudian kapasitas delta dari, marginal cost yang dibangun itu dapat mensupport celah lebih gitu ya. Dan yang ketiga, konsumen baru ke pasar, mmm, harga tidak akan dikecualikan, maksudnya dapat membawa konsumen pada harga normal, kemudian, stimulus untuk inovasi dengan adanya si, keuntungan monopoli. Baik, terhadap beberapa hal tadi sudah disampaikan mengenai bagaimana potensi biaya manfaat, levelnya, kemudian jenis dari, diskriminasi sebagai pricing policies, dan, apa bentuk kurva pada pergeseran harga untuk average revenue, marginal revenue, dan seterusnya. Dan semoga dapat dipahami. Kita akan bertemu lagi pada sesi selanjutnya. Tetap semangat, tetap berpikir positif, dan jangan lupa untuk memperdalam dan memperkaya keilmuannya. Terima kasih, sampai bertemu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.